Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu, adapun hadis ini, as-sani, yang nomor 2. An Umarah radhiyallahu anhu aidon, diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Umar, bainahuma, di dalam suatu waktu, nahnu, adapun kita, iku julusun, semuanya duduk, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin, di dalam suatu hari, ittola'ah, muncul, alaina, terhadap kita. Siapa yang muncul? Rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi siyabi, yang putih bajunya, sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, yang hitam rambutnya. La yuro, tidak kelihatan, alaihi, terhadap rojul, orang yang tadi itu disingkat rojul ya. Rojul, apa ya yang tidak kelihatan? Asarus safari, perjalanan yang sangat panjang, maksudnya bukan orang yang jauh gitu. Wala ya'rifu, dan tidak pernah kelihatan rojul tersebut minna, saking kita, maksudnya kita itu tidak pernah melihatnya. Siapa? Ahadun, salah satu dari kita. Hatta jelasa, sehingga duduk orang rojul tersebut, ila nabi, terhadap kanjeng Nabi. Fa asnada, maka menyandarkan rukbataihi, terhadap dengkul duanya, dengkulnya itu, ila rukbataihi, terhadap dengkulnya kanjeng Nabi. Wa wadu'a kaffaini, dan meletakkan ala fahidaihi, terhadap pupunya kanjeng Nabi. Kita terjemahkan dulu. Diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya itu bekas-bekas perjalanan yang jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga suatu kemudian, rajul tersebut duduk di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ceritakanlah wahai Muhammad, ni, terhadap saya, anil islami, apa yang dimaksud dengan Islam. Faqala, maka bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, adapun hakikat Islam, itu antashhada alla ilaha illallah, itu antashhada, saksikanlah
kamu, bersaksilah kamu alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, wa tuqimu, dan dirikanlah, wa tuqimus salatah, dan dirikanlah salat, wa tu'tiz zakatah, dan keluarkanlah kamu az-zakata terhadap zakat, wa tasumu, dan berpuasalah kamu Ramadana di dalam bulan Ramadan, wa tahujjulan haji al-baitah, haji kepada Baitullah, ini statota, apabila kamu kuasa, maksudnya apabila kamu mampu, ilaihi sabila, terhadap haji tersebut. Kita terjemahkan dulu. Terus rajul tersebut berkata, wahai Muhammad, berikanlah aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu dirikanlah solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Qala, berkata rajul, sadaqta, laras, betul kamu wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'ajibna, maka terheran-heran kita lahu terhadap orang tersebut, yas'aluhu, bertanya rajul tersebut hu terhadap Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan rajul tersebut hu terhadap Kanjeng Nabi. Kemudian dia berkata, rajul berkata, Anda benar wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Kami seketika itu semua terheran-heran. Dia yang bertanya, lalu dia pula yang membenarkan. Maksudnya di sini kami sahabat itu terheran-heran mengapa rajul tersebut bertanya kemudian dijawab sendiri, seakan-akan rajul tersebut mengetes Kanjeng Nabi Muhammad, atau bisa dikatakan menggurui Nabi Muhammad gitu. Jadi kami terheran-heran, padahal Nabi itu adalah Nabi utusan Allah. Kenapa seorang laki-laki itu bertanya seakan-akan lebih bisa daripada Nabi Muhammad? Maka dalam lafaz di sini fa'ajibna lahu, maka kami terheran-heran. Qala, berkata rajul, fa'ahbirni, maka ceritakanlah kamu wahai Muhammad ni terhadap saya anil imani, apa yang dimaksud dengan iman. Jadi minta diceritakan rajul tersebut apa yang dimaksud dengan iman. Qala, berkata siapa? Kanjeng Nabi, antuk mina, berimanlah kamu billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan beberapa malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina, dan iman kamu bil qadri, terhadap takdir khairihi wa syarrihi. Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga kepada kitab-kitab Allah, keempat kepada utusan-utusan Allah, kelima kepada hari akhir, dan keenam adalah takdir khairihi wa syarrihi. Qala, berkata siapa rajul, sadaqta, benar kamu Kanjeng Nabi Muhammad. Qala, berkata rajul, fa'ahbirni, maka ceritakanlah kamu wahai Muhammad ini terhadap saya anil ihsani, terhadap ihsan. Jadi rajul tersebut bertanya lagi apa yang dimaksud dengan ihsan. Qala, berkata siapa Kanjeng Nabi, anta buddha, sembahlah kamu Allah, kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat hu, terhadap Allah. Fa illam takun, apabila kamu tidak itu tarahu, melihat hu, kepada Allah, fa innahu
maka sesungguhnya Allah itu yaraka melihat kamu. Setelah itu rajul bertanya, apa yang dimaksud ihsan? Ihsan itu adalah beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Di sini lafaz ka'annaka seakan-akan. Jadi bukan annaka itu kan sesungguhnya itu. Tapi di sini ada kaf, seakan-akan. Jadi makna seakan-akan ini dibayangkan seakan-akan kamu itu melihat Allah. Fa illam takun taro, apabila kamu tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, maka Allah sebenarnya melihat kamu. Qala, berkata rajul, fa akhbirni, maka ceritakanlah wahai Muhammad ni terhadap saya, anis saati, apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Qala, berkata Kanjeng, amal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya itu lebih mengerti, a'lama luweh ngerti, itu lebih mengerti daripada yang ditanya. Maksudnya bagaimana? Al-mas'ulu ini adalah isim maf'ul, as-sa' ini adalah isim fa'il. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad menjawab bahwa as-sa'il, orang yang bertanya itu lebih tahu dari al-mas'ul yang ditanya. Maksudnya rajul tersebut lebih tahu daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni, maka ceritakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad ni terhadap saya, an amaratiha, dari tanda-tandanya. Jadi rajul itu meminta Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan apa tanda-tandanya ki hari kiamat itu. Qala, berkata Kanjeng Nabi, antalidal amatu rabbataha, jika seorang hamba melahirkan tuannya. Maksudnya ketika ibunya itu melahirkan, ibunya itu dijadikan budak oleh tuannya. Wa antarul hufatal murata, yaitu jika kamu melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada. Al-alata ri'a asya'i, miskin lagi pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyani, yaitu yatatawaluna, yang meninggikan terhadap omahnya. Maksudnya bermegah-megahan dalam membangun rumah. Summan tolakoh, sesudah itu rajul tersebut pergi, falabistu, maka saya itu berdiam malian, dalam waktu yang agak lama gitu. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadari manisail, atadari, apakah kamu tahu itu man itu siapa, asa ini adapun orang yang bertanya. Maksudnya apakah kamu tahu siapa yang bertanya tersebut? Qultu, berkata Umar, Allahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah itu alamu, lebih mengetahui. Maksudnya Umar menjawab, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Qala, berkata Kanjeng Nabi Muhammad, berkata Kanjeng Nabi Muhammad, innahu, sesungguhnya rajul tersebut itu Jibrilun, malaikat Jibril. Ata, datang sopo Jibril, kum, terhadap kalian semua. Yu'allimukum, yu'allimu, mulang sopo Jibril, kum, terhadap kalian semua. Dinakum, terhadap agamanya kamu semua. Maksudnya di sini malaikat Jibril itu datang untuk memberi ilmu tentang agama. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.